Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Dinosaurus pernah menguasai bumi selama lebih dari 150 juta tahun. Namun kepunahan massal terakhir yang disebut Cretaceous Tertiary membuat dinosaurus tinggal nama 65 juta tahun yang lalu. Kala itu meteor besar diyakini menghantam bumi dan memicu malapetaka yang tak terbayangkan. Kepunahan dinosaurus saat itu juga diikuti punahnya sekitar 50% kehidupan di bumi. Kenangan-kenangan yang tersisa dari mereka hanyalah fosil-fosil yang tersimpan di museum. Sungguh sangat menyedihkan. Eits, tapi bukan berarti kalian sudah tidak bisa menemukan sama sekali hewan prasejarah. Ternyata ada hewan tangguh yang bisa bertahan hidup dari kepunahan massal tersebut. Bahkan beberapa di antaranya adalah hewan yang cukup sering kita lihat di sekitar kita. Penasaran hewan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Komodo. Guys, apakah kalian menyangka jika komodo merupakan hewan purba? Iya, komodo diperkirakan oleh peneliti telah hidup sekitar 30 juta tahun yang lalu. Komodo atau lengkapnya biawak komodo atau Varanus komodoensis merupakan spesies biawak yang hanya dapat ditemukan secara otentik di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Reptil purba endemik ini memang berkembang di kawasan Asia dan termasuk saudara dekat dari dinosaurus. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa punca di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivor besar lain selain biawak ini di sebarang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan purba paling terkenal di dunia. Sekarang habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Maka tak heran jika komodo telah dimasukkan sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Kecoa. Kalian tentunya tidak asing dengan hewan yang satu ini, bukan? Ya, kecoa terdapat hampir di seluruh permukaan bumi, kecuali di wilayah kutub. Tapi tahukah kalian kapan kecoa muncul pertama kali di bumi? Ternyata kecoa telah berada di bumi bahkan sebelum dinosaurus ada. Nenek moyang kecoa telah hidup lebih dari 3,5 miliar tahun sebelum Masehi. Saat dinosaurus mengalami kepunahan, serangga ini tetap bertahan karena mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap kondisi dan lingkungan apapun. Alasan lain populasi kecoa tetap ada karena tingkat reproduksinya yang tinggi. Kecoa dapat bertelur sepanjang tahun. Bahkan dalam 1 tahun, kecoa bisa menelurkan 400.000 butir telur. Ketam tapal kuda. Selanjutnya ada satwa bernama ketam tapal kuda. Satwa ini sudah mendapatkan julukan fosil hidup dari banyak peneliti dan juga ahli. Julukan tersebut tersematkan pada ketam tapal kuda karena mereka telah berhasil melewati setidaknya 4 kali kepunahan massal di planet bumi. Satwa ini mempunyai kemampuan memakan hampir semua bahan organik dan itu membantunya bertahan hidup. Selain itu, darah warna biru yang unik di tubuhnya bisa menggumpal ketika bertemu dengan bakteri. Hal itu membantunya untuk beradaptasi terhadap infeksi. Maka tak heran jika darah biru ketam tapal kuda ini dibutuhkan sebagai salah satu bahan utama membuat vaksin COVID-19. Darah biru dari ketam tapal kuda bahkan harganya bisa mencapai
844 juta rupiah per galon. Wih, mehong juga ya guys. Hiu. Hiu adalah salah satu dari beberapa pemangsa utama lautan. Fosil hiu ada yang berasal dari lebih dari 400 juta tahun. Ini artinya hiu berhasil hidup lebih lama dari dinosaurus. Bahkan bertahan hidup dari kepunahan massal dan terus mengembangkan peran penting di rantai makanan bawah air. Dulu, sebelum peristiwa fenomena kepunahan massal terjadi, hiu predator yang disebut Lamniformes mendominasi lautan. Lamniformes termasuk hiu putih besar dan Megalodon merupakan sepupunya yang telah punah. Setelah peristiwa kepunahan massal, hiu predator tingkat menengah yang disebut Cercohirniformes justru menggeser posisi Lamniformes di lautan. Penyu hijau. Di Indonesia ada beberapa jenis penyu, tetapi kali ini kita hanya akan membahas si penyu hijau. Penyu hijau diyakini pertama kali muncul di masa Jurassik dan mampu melewati banyak kepunahan massal. Penyu hijau selamat dari kepunahan global karena mengembangkan beragam teknik bertahan hidup adaptif yang memungkinkan mereka bertahan di masa-masa sulit. Misalnya saja ketika kondisi terlalu dingin, penyu akan secara alami berhibernasi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kondisi menjadi terlalu panas atau kering, penyu akan menggali dirinya sendiri ke dalam lubang lumpur dan menunggu keadaan kembali normal. Kemampuan ini tak hanya berguna di masa-masa normal, tetapi juga mampu menyelamatkan dari dampak tumpukan meteor 65 juta tahun yang lalu. Buaya. Kalau hewan yang satu ini mungkin fisiknya saja sudah terlihat kalau mereka termasuk dalam jajaran hewan prasejarah. Saat dinosaurus menguasai bumi, jumlah buaya yang hidup berdampingan dengan dinosaurus juga tidaklah sedikit. Tidak hanya banyak, buaya pada zaman tersebut berukuran sangat besar. Sebuah fosil dari nenek moyang buaya bisa tumbuh hingga 10 meter, kepalanya saja berukuran lebih dari 2 meter. Meskipun kebanyakan dinosaurus yang mirip kadal punah saat meteor menghantam bumi 65 juta tahun silam, buaya tetap bertahan hidup. Saat ini terdapat 23 spesies buaya yang hidup di lebih dari 90 negara. Tetapi kalau yang dimaksud adalah buaya darat, tak hanya ada di 90 negara ya, tapi ada di mana-mana. Ular. Reptil sepertinya memiliki karakter yang tangguh. Selain buaya, ular juga berhasil hidup di tengah kepunahan dinosaurus. Bahkan peneliti menemukan fosil nenek moyang ular berumur 140 hingga 167 juta tahun yang lalu. Dibandingkan dengan dinosaurus yang hidup sekitar 90 juta tahun lalu, hewan melata ini jelas berhasil mempertahankan eksistensinya hingga sekarang. Meskipun ukuran ular tak sebesar zaman dahulu, ternyata hebat juga ya si ular. Ikan silakan. Ikan silakan ini bisa dibilang sebagai ikan yang super langka dan dilindungi oleh negara. Nama silakan berasal dari kata-kata Yunani zoelia atau berongga dan akanthos atau duri yang berarti ikan dengan duri berongga.
Catatan sejarah menyebut ikan silakan hidup pertama kali ditangkap kalangan ilmiah pada tanggal 23 Desember 1938, tak jauh dari mulut sungai Kalumna. 60 tahun kemudian, seekor ikan silake tertangkap jaring nelayan di perairan Manado Tua, Sulawesi Utara. Ikan yang oleh nelayan setempat dikenal dengan nama Raja Laut itu kemudian dikirimkan kepada seorang peneliti Amerika yang tinggal di Manado, Mark Edmund. Berdasarkan fosilnya, ikan silaket pertama kali muncul di bumi pada zaman Devonian sekitar 400 juta tahun yang lalu. Selain Latimeria calumnae dan Latimeria maenadoensis, semua anggota Silacanthiformes telah punah dan hanya menyisakan fosil. Nah itu tadi guys, beberapa hewan yang masih hidup dari zaman prasejarah. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.